Apa bukti kuat yang dimiliki oleh polisi untuk menetapkan Gisel sebagai tersangka? Hal utama yang dipegang oleh penyidik untuk menetapkan Gisela Anastasia selaku pesohor sebagai tersangka dalam kasus video pribadi ini adalah pengakuannya sendiri saat diperiksa oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Saat itu yang mengakui bahwa dalam video pribadi itu ia ada di dalam video itu, dialah yang ada dalam atau berperan dalam tanda kutip dalam video pribadi yang sudah beredar luas di media sosial beberapa waktu lalu bersama dengan sosok lelaki berinisial MYD. Kemudian diperkuat lagi dengan hasil uji forensik atas materi digital yang menjadi bukti dalam kasus ini serta juga keterangan saksi-saksi ahli, sehingga kemudian tadi kita juga sudah dengar bahwa baik Gisel maupun MYD sudah ditetapkan statusnya naik dari saksi menjadi tersangka. Jerat pasal dialamatkan kepada keduanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Kalau bisa saya jelaskan di sini, ada pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 disebutkan di sana bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan menyediakan konten pornografi secara eksplisit, mulai dari memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, bahkan menawarkan atau memperjualbelikan itu. Apabila kemudian itu dilanggar, maka di pasal 29 diterangkan ada sanksi pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun, serta denda dengan besaran dari 250 juta rupiah hingga 3 miliar rupiah. Ada pasal alternatif juga yang dialamatkan kepada kedua tersangka atas kasus ini, yakni di pasal 8 yang menerangkan di situ bahwa dilarang bagi siapapun dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung materi pornografi. Apabila itu dilanggar, maka termuat dalam pasal 34 pidana penjara bagi pelanggarnya, yakni maksimal 10 tahun dan denda dengan besaran 5 miliar rupiah. Penetapan dua tersangka ini, dalam hal ini Gisel dan juga MYD, menjadikan total tersangka dalam kasus peredaran video pribadi ini menjadi 4 orang. Sebelumnya pada bulan November 2020 lalu sudah ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang disebut sebagai pengedar ataupun juga penyebar dari video konten video pribadi itu dengan inisial PP dan MN. Masing-masing ditangkap saat itu di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dan juga Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tidak hanya dijerat dengan undang-undang pornografi, tapi kedua penyebar ini juga dijerat dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Disebutkan pada pasal 27 ayat 1 bahwa dilarang bagi siapapun dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat diaksesnya materi informasi atau dokumen bermuatan asusila. Kalau dilanggar ada diterangkan pada pasal 45 ayat 1 pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda dengan sebesar 1 miliar rupiah. Ibrahim. Rival, jadi setelah ditetapkan sebagai tersangka, Gisel dan juga MYD ini kapan akan diperiksa kembali oleh polisi? Tidak diterangkan secara spesifik waktunya kapan, tapi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebut dalam keterangan pers yang tadi bahwa keduanya akan segera dipanggil untuk pendalaman kasus lebih lanjut setelah status mereka dinaikkan dari saksi menjadi tersangka dalam kasus peredaran video pribadi ini, begitu. Dan juga untuk hal lainnya yang perlu kita pahami bahwa penetapan keduanya merupakan hasil gelar perkara yang telah dilangsungkan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, setelah mendapatkan sejumlah keterangan baik itu dari saksi ahli, kemudian dari keduanya yang disebut akhirnya diketahui merupakan pemeran dalam video tersebut berdasarkan pengakuan mereka, kemudian dari hasil uji forensik serta beberapa bukti-bukti lain yang memperkuat adanya pelanggaran pidana dalam kasus peredaran video pribadi ini, Ibrahim. Sejak mencuatnya kasus penyebaran video syur yang diduga mirip Gisel Anastasia